dan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Menjelang hari raya Paskah, banyak orang Yahudi datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang Engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Dan setiap orang yang hidup serta percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Buku peringatan Santo Santa, ya, bacaan, ya. Ini memang bolak-balik, ya, kadang dari Swana balik lagi itu, kalau enggak memang bingung. Biasanya kalau saya mau misa peringatan Santo Santa pasti melihat posisi bacaan Injil di mana, karena ya bolak-balik saya bingung mencari, itu pasti sulit. Memang demikian ini mengenai buku bacaan Santo Santa, memang demikian susunannya, ya bolak-balik sana cari sana balik lagi gitu. Saudara-saudari yang terkasih, kita hari ini memperingati para sahabat, ya, Tuhan Yesus Kristus, Santa Marta, Maria, dan Lazarus. Memang dalam buku, ya, buku peringatan hari ini tanggal 29 Juli itu hanya peringatan Santa Marta. Maka buku yang baru juga belum ada peringatan lengkap Marta, Maria, Lazarus. Dan dalam penanggalan liturgi kan dicantumkan, ya, peringatan wajib Santa Marta, Maria, dan Lazarus. Mereka ini tinggal di Betania. Mereka adalah para sahabat Tuhan Yesus yang amat dicintai oleh Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus, ya, ke Yerusalem, biasanya singgah atau bermalam, ya, di Betania, ya. Dan rupanya Tuhan Yesus, ya, bermalam di rumah Marta, Maria, dan Lazarus.
mereka amat dicintai oleh Tuhan Yesus. Ketika Lazarus sakit, Marta dan Maria ini memberi pesan ya kepada Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus masih di seberang Sungai Yordan, bahwa dia yang kau kasihi sedang sakit. Ini berita yang disampaikan Marta dan Maria ya kepada Tuhan Yesus. Maksud dari pengabaran ini ya tentu mereka mengharapkan agar Tuhan Yesus datang dan menyembuhkan Lazarus yang sakit. Dan memang Tuhan Yesus menunda ya, disengaja ya, tidak segera datang ya. Tujuannya ya ingin menunjukkan ya kemuliaan Allah, supaya para murid sendiri percaya akan peristiwa yang besar. Para murid belajar percaya kepada Tuhan Yesus yang membangkitkan Lazarus, dan tentu juga tujuannya supaya orang banyak juga percaya bahwa Yesus adalah utusan Bapa yang mengerjakan apa yang dikehendaki oleh Bapa. Apa maksud kedatangan Tuhan Yesus terlambat ketika diberi kabar bahwa Lazarus sakit, memang disengaja ya untuk menunjukkan kemuliaan Allah. Dan tadi dalam bacaan Injil, saudara-saudari kasih, ketika Tuhan Yesus datang di Betania, Marta ya menyambutnya ya, dan mengungkapkan kepercayaan dan juga kekecewaannya. Tadi ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, dan ia mengungkapkan iman dan kekecewaannya ya. Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ini kan ungkapan kepercayaan dan sekaligus ungkapan ya kekecewaan Marta. Dan akhirnya Presiden kasih dalam percakapan Tuhan Yesus menyatakan dirinya, akulah kebangkitan dan hidup. Kemudian dalam sabda selanjutnya disambung dari pernyataan Tuhan Yesus ini, iman kepada Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan kepada kehidupan dan kebangkitan. Percaya kepadanya itulah yang memberi kehidupan, baik kehidupan sekarang maupun di akhirat. Ini yang ditegaskan dalam bacaan Injil hari ini. Saudara yang kasih, lebih lanjut dalam kisah ini, akhirnya Tuhan Yesus ya membangkitkan Lazarus. Maka ditunjukkan ya betapa cintanya ya Tuhan Yesus ya kepada keluarga di Betania ini ya. Ditunjukkan cintanya yang besar kepada Maria, Marta, dan terlebih Lazarus yang dibangkitkan oleh Tuhan Yesus.
Ini yang kita peringati ya, para sahabat Tuhan Yesus, yang Tuhan Yesus benar-benar ya mencintai mereka. Ya, kiranya melalui sabda Tuhan ini, ya, tentu apa yang dialami oleh Maria, Marta, dan Lazarus juga kita alami ya dalam hidup ya, Tuhan kita Yesus Kristus juga senantiasa ya mencintai kita ya, mengasihi kita ya, dengan kasih yang besar, berkenan menebus kita manusia yang tersesat ini ya. Kita ditebus dari kebinasaan. Dan dalam hidup kita senantiasa dilimpahi karunia-Nya yang melimpah. Dalam parian Ekaristi ya, kita diberi tubuh dan darah-Nya sebagai santapan bagi hidup kita. Ini suatu yang sungguh luar biasa ya, kasih Yesus yang kita alami, yang dianugerahkan kepada kita. Sebagaimana Tuhan Yesus ya telah mengasihi kita, maka ajakan seperti dikatakan dalam bacaan pertama ya, kita dalam hidup ini diajak untuk saling mengasihi. Sebagaimana Allah telah mengasihi kita lebih dahulu, kita mempunyai pengalaman nyata bagaimana Allah mengasihi kita lebih dahulu. Maka tentunya dengan kita dikasihi Allah, punya pengalaman dikasih, tentu dalam hidup kita juga bisa mengasihi satu sama lain. Mari kita meneladan para sahabat Tuhan Yesus, Maria, Marta, dan Lazarus, yang dalam hidupnya ya berkenan ya, kepada Tuhan Yesus ya, senantiasa menjalin relasi kasih dengannya. Maka hendaknya kita pun juga berbuat demikian ya, dalam hidup kita senantiasa menjalin relasi kasih dengan Tuhan kita Yesus Kristus.